Pernah dengar nggak nama Jembatan Panus di Depok? Ternyata, jembatan yang sudah ada sejak zaman Belanda ini dikenal angker dan menyimpan banyak sekali kisah mistis. Apa saja kisah mistis yang terjadi di sana? Jadi, Jembatan Panus dibangun sejak tahun 1917. Jembatan yang melintasi Kali Ciliwung ini digunakan untuk membawa hasil bumi dari Margonda menuju Simpangan Depok. Panjangnya sekitar 100 meter dengan lebar 5 meter. Seiring berjalannya waktu, Jembatan Panus kini tidak lagi digunakan sebagai jalanan umum, hanya untuk warga sekitar saja. Sejak tahun 1990, pemerintah Kota Depok membangun jembatan baru terletak 30 meter di sebelah utara Jembatan Panus. Salah satu kisah mistis yang beredar di Jembatan Panus adalah keberadaan penumpang gaib. Banyak sekali kisah misteri yang dialami tukang ojek atau angkot yang melewati jembatan ini. Mereka merasa ada yang numpang di kendaraan mereka, tetapi setelah dicek ternyata tidak ada yang menumpang sama sekali. Kisah mistis lainnya yang cukup dikenal adalah keberadaan sosok hantu Eti. Bagi warga sekitar, hantu Eti dikenal sebagai hantu yang baik. Walaupun sering menampakkan diri, hantu Eti tidak pernah mengganggu warga. Justru hantu Eti ini beberapa kali menyelamatkan warga. Di antaranya pernah menolong seorang perempuan yang nyaris jadi korban asusila di bawah jembatan. Atau dia mengarahkan pengendara yang hampir terperosok ke jembatan. Dari semua hantu yang ada di sana, sosok hantu Stepanus adalah yang paling melegenda. Jembatan Panus sendiri berasal dari nama Stepanus, seorang warga Belanda yang pernah tinggal di samping jembatan. Dia orang pertama yang membangun jembatan itu. Menurut cerita yang beredar, sosok hantu Stepanus dan istrinya seringkali muncul di jembatan tersebut. Sosok hantu yang disebut Opa Panus ini seringkali menampakkan diri pada malam hari. Menurut warga yang melihatnya, sosok hantu ini selalu membawa anjing hitam kesayangannya. Dia biasanya berjalan-jalan dan berlalu lalang di sekitar jembatan, tapi sama sekali tidak mengganggu warga. Kalau sosok hantu istri Opa Panus biasanya sering muncul dengan baju berwarna hitam. Dulu, Opa Panus menikahi seorang wanita pribumi asli Depok yang kemudian bunuh diri dari atas jembatan tersebut. Menurut cerita warga Depok, istrinya bunuh diri karena Stepanus pulang ke Belanda ketika Belanda diusir dari Indonesia oleh tentara Jepang. Selain beberapa kisah mistis tadi yang bikin bulu kuduk merinding, ternyata Jembatan Panus pernah dijadikan tempat pembuangan mayat dan pesugihan. Hantu-hantu inilah yang seringkali mengganggu warga dan kendaraan yang melewati Jembatan Panus, terutama di malam hari. Banyaknya kisah misteri ini membuat warga sekitar Depok memiliki kebiasaan membunyikan klakson sebagai tanda permisi saat akan melewati Jembatan Panus.